Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Kaulandari dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Revolusi hijau di dunia diawali dengan penelitian pertanian yang disponsori oleh lembaga Ford and Rockefeller Foundation. Penelitian dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Di Meksiko pada tahun 1944 didirikan sebuah pusat penelitian benih jagung dan gandum. Pada tahun 1962, Rockefeller Foundation bekerjasama dengan Ford Foundation mendirikan sebuah badan penelitian untuk tanaman padi di Filipina. Penerapan revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau serius terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Program tersebut digunakan sebagai cara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hal itu dibuktikan dengan Indonesia mencapai swasembada beras sehingga mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Program-program tersebut dikembangkan melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di Indonesia. Dikenal dengan nama pasca usaha tani dan sabta usaha, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanaman, pengaturan irigasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan bibit penyakit. Sabta usaha tani adalah gabungan dari panca usaha tani ditambah dengan kegiatan pasca panen dan pemasaran yang baik. Contoh kegiatannya antara lain menanam jenis tanaman yang berbeda selain tanaman pokok yang umurnya pendek. 2. Ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan tanah, membukakan lahan-lahan baru, misalnya mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, invertifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Yang keempat, mekanisasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Yang kelima, rehabilitasi pertanian adalah usaha pemulihan produk aktivitas sumber daya pertanian yang kritis yang membahayakan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau di Indonesia, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia antara lain ditemukannya bibit unggul. Masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik, bahkan bisa bersuasembada produksi yang semula terbatas sehingga dapat ditingkatkan hasil panen dan harga penjualan yang baik, maka petani meningkatkan kesejahteraannya. Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. Dan ada juga dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan revolusi hijau di Indonesia antara lain sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah, aktivitas efisiensi kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Sekian dari video aku kali ini. Bila ada salah kata mohon dikoreksi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.